Kasus temuan penderita TBC pada anak tembus hingga mencapai 1.500 lebih di Banyumas. Selain itu, Banyumas juga saat ini masih menjadi peringkat 1 se-Jawa Tengah temuan kasus TBC baik dari tingkat anak hingga dewasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bersama Mentari Sehat Indonesia atau MSI Banyumas masih berupaya melakukan pencarian terhadap para penderita TBC di Banyumas untuk dilakukan pengobatan dan pendampingan hingga penderita TBC sembuh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Arif Burhanuddin menjelaskan jika saat ini Banyumas menjadi peringkat 1 se-Jawa Tengah temuan kasus TBC yang didominasi anak-anak disusul TBC diabetes mellitus dan TBC HIV. Tercatat sekitar 1.576 anak dilaporkan terkena TBC atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan flex. Penyebabnya rata-rata diakibatkan adanya penularan dari penderita TBC dewasa. Mereka kadang abai tidak menggunakan masker, membuang dahak sembarangan, dan berinteraksi dengan anak terlalu dekat. Pencegahan ini perlu adanya edukasi bagi mereka para penderita dewasa. Masih perlu kita melakukan edukasi yang lebih kepada para penderita TBC ini agar mereka bisa melakukan upaya pencegahan diri sendiri agar tidak menular kepada yang lain. Nah, ini pun perlu kita meningkatkan upaya-upaya ini agar para penderita ini juga menyadari tidak boleh melakukan misalnya membuang dahak sembarangan, menjaga diri menggunakan masker apabila ngobrol misalnya dengan anak-anak kita atau cucu, menggendong misalnya, kita upayakan ya membatasi lah untuk berinteraksi sementara dengan anak-anak. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa saja agak sedikit agak terkita abai oleh para penderita. Jadi yang pertama tadi bisa karena memang jumlahnya banyak tetapi tidak terlaporkan, dan saat ini sudah terlaporkan sebagai TBC anak. Yang kedua bisa saja karena memang tertular oleh para penderita TB dewasa yang juga cukup banyak di masyarakat. Saat ini kesembuhan penderita TBC di Banyumas mencapai 89%. Mengobati TBC dibutuhkan 6-9 bulan secara kontinu bagi penderita dan butuh dukungan dari keluarga masyarakat. Sementara itu, Ketua MSI Banyumas menjelaskan jika kasus TBC anak meningkat berkat temuan relawan MSI Banyumas yang gencar melakukan investigasi kontak. Ia menghimbau para penderita TBC dilarang berhenti berobat di tengah jalan. Pengobatan harus konsisten, jika tidak maka pengobatan akan dimulai dari awal dengan resiko yang lebih tinggi. Bahwa TBC itu ada satu kendala kita kelemahan di masyarakat, yaitu stigma buruk terhadap penderita TBC. Harusnya penderita TBC itu kita dukung, kadang malah dijauhi. Otomatis itu menjadikan psikis mereka itu terganggu dan minum obatnya pun terganggu. Itu menjadi masalah kita bersama. Stigma itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa TBC seolah-olah itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau penyakit yang, mohon maaf, ini penyakitnya orang miskin. Padahal nggak seperti itu. Penyakit TBC bisa disembuhkan. Kemudian terkait dengan resistensi obat, gitu kan, kalau bisa terputus nanti yang boleh seperti apa sih kondisi banyak di masyarakat? Ya, untuk resisten obat itu kita ada peningkatan kasus juga. Ya seperti itulah, salah satunya itu memperburuk adalah stigma itu, yang akhirnya orang yang harusnya melanjutkan pengobatan dia putus berobat di tengah jalan, yang akhirnya resisten obat, otomatis obat yang diminum lebih banyak dan mengandung resiko yang lebih besar juga. Saat ini, kendala yang dihadapi yakni masih adanya stigma buruk jika TBC merupakan penyakit orang miskin, sehingga banyak yang sembunyi dan mengucilkan penderita.
Kegiatan ini mengundang Dinkes Provinsi Sugeng Rianto, dihadiri pihak Puskesmas Purwokerto Barat, RSUD Banyumas, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Banyumas, IDAI Banyumas, TP PKK Banyumas, dan anggota MSI Banyumas. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.